Dokter. Berapa, Dek? 57 mahasiswa, dokter. 57. Ini di sini 55 dengan saya, artinya masih ada 3 yang belum hadir ya, Dek ya? Iya, dokter. Ada keterangan? Belum ada, dokter. Belum ada yang menyampaikan informasi, dokter. Oke, jadi sementara masih ada yang belum hadir. 3 orang ya, Dek ya? Baik. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, harusnya rencana hari ini saya gantikan 2 jadwal materi kuliah saya yang tertunda karena ya kondisi kesehatan saya yang belum bagus, jadi kayaknya enggak kuat saya untuk 2. Jadi saya isi hari ini 1 topik dulu ya, Dek ya. Jadi nanti untuk selanjutnya dijadwalkan lagi. Baik, jadi pertemuan siang ini kita akan membahas tentang sistem pelayanan kesehatan JKN. Kira-kira kalian tahu yang dimaksudkan JKN itu singkatan dari apa, Dek? Saya izin share screen dulu ya. Bentar, ada yang chat, kenapa, Dek? Oke. Jadi yang masih di jalan ya, hati-hati, Dek ya. Segera cari tempat yang aman dulu. Oke, saya share screen dulu. Kenapa belum nampak ya, Dek ya? Oke. Semua sudah bisa lihat? Sudah, dokter. Jadi sistem pelayanan kesehatan JKN. Jadi JKN itu kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional, ya. Jadi nanti kita lihat sehubungan dengan jaminan ini. Ini bermula dari permasalahan tingginya biaya kesehatan, ya. Jadi tingginya biaya pelayanan kesehatan ini merupakan masalah yang serius, sehingga ya tentunya ini akan jadi beban ya bagi masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan, ya. Sehingga ya pemerintah perlu mencarikan solusi atau jalan keluarnya. Jadi kalau dulu sampai pernah ada pernyataan kalau sehubungan dengan tingginya pelayanan kesehatan ini, jadi kalau miskin dilarang sakit gitu. Kenapa? Karena biaya pelayanan kesehatan itu tinggi, nah akan bisa terbayarkan. Kalau menurut kalian dengan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi, kira-kira jalan terbaik yang bisa ditempuh itu bagaimana? Kalau misalnya orang kaya pun ya, Dek, ya, kalau membutuhkan layanan kesehatan yang berbiaya tinggi, lama-lama jadi miskin enggak, Dek? Kalau harus pasang ring, cuci darah, ya, kemoterapi, itu kan pelayanan yang berbiaya tinggi dan berulang.
itu tentunya butuh biaya yang sangat tinggi, ya, seperti itu. Jadi kira-kira apa solusi atau jalan keluar yang bisa untuk kita meringankan beban? Ada yang punya pendapat? Izin mencoba menjawab, dokter. Ya. Siapa ya, Dek? Dava, dokter, absen 28. Oke, 028. Ya. Jadi menurut Dava, solusinya itu mereka bisa menggunakan pengobatan alternatif, dokter. Oke, pengobatan alternatif. Ya, ada pendapat lain lagi? Saya izin berpendapat, dokter. Ya, silahkan nomor 12 ya. Ya, dokter. Kalau Ya, menurut saya, Komang Anta. hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan asuransi kesehatan, dokter. Oke, asuransi kesehatan. Ya, dokter. Ada yang punya pendapat lain lagi? Cukup semua setuju dengan dua pendapat itu atau ada pendapat lain lagi? Cukup? Oke. Jadi seperti yang tadi Dava sampaikan, dengan pengobatan alternatif itu juga bisa dilakukan, ya. Jadi ya kadang ada penyakit secara medis nggak kelihatan atau berbiaya tinggi mungkin bisa, tapi tidak semua penyakit bisa teratasi dengan pengobatan alternatif. Setuju kalian? Ya, ya mungkin ada beberapa yang bisa, tapi tidak semua, ya. Tidak semua pengobatan bisa selesai dengan pilihan pengobatan alternatif. Oke, kita lihat satu lagi. Tadi Anta berpendapat dengan asuransi. Ya, asuransi di sini dengan jaminan. Intinya biaya pelayanan kesehatan yang tinggi itu kita berbagi di sini, ya. Berbagi dalam artian ada istilah subsidi silang misalnya. Subsidi silang atau kalau saya contohkan sebelum di kesehatan. Mungkin karena kalian di perguruan tinggi swasta, kalian kan masih istilahnya pembayaran uang sekolahnya SPP. Jadi angkatan 2022 ya kalian. Semua SPP-nya sama. Ya kan? Mungkin berbeda dengan yang angkatan 2021. Tapi kalau di perguruan tinggi negeri itu sudah tidak SPP lagi. Tapi apa istilahnya? Mungkin ada yang keluarga atau teman yang ada yang keluar TN. Jadi sudah istilahnya apa deh? UKT, ya. Kalau tidak salah uang kuliah terintegrasi. Jadi di sana subsidi silangnya. Jadi yang secara finansial mampu dia bayar lebih, ya. Tapi yang tidak mampu bisa membayar lebih rendah. Tentunya ada batasan atau acuannya. Ya, jadi di sini subsidi silangnya di sini letak adil. Bahwa adil itu tidak harus apa deh sama rata sama rasa. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa deh? Suara saya bisa didengar? Bisa? Oke. Bisa, dokter. Bisa, dok. Ya, terima kasih. Saya lanjut dulu ya. Nah, jadi sebelum kita lihat solusinya di sini untuk sumber utama pembiayaan kesehatan, jadi sumber utamanya itu ada 4 sumber secara garis besar. Jadi bisa dari pemerintah, ya pemerintah punya kewajiban juga untuk menjaga kesehatan masyarakatnya. Kemudian ada dari pihak swasta atau dari masyarakat sendiri, ya. Jadi di sini ada istilah fee for service, jadi bayar. Selama ini kan kita kalau berobat kita bayar sesuai layanan yang kita manfaatkan, ya. Nah, di sini ada juga dengan cara asuransi.
kalau kita berobat bayar, jadi before service atau istilahnya ada out of pocket, jadi menggunakan baru bayar, kalau tidak menggunakan tidak bayar. Nah, jadi di satu sisi juga ada asuransi, ya. Nah, tadi seperti yang Pak Anta tadi sampaikan, dengan asuransi di sini kita bisa berbagi subsidi silang di sini kan semua ya. Kalau dalam asuransi untuk pembiayaan kan pasti ada pembayaran, apa istilahnya kalau asuransi Dek, iurannya itu apa, bayar premi istilahnya ya. Kemudian ada sumber-sumber lain dalam bentuk hibah ataupun pinjaman luar negeri. Jadi kalau untuk kesehatan ataupun pendidikan itu biasanya akan lebih mudah dipertimbangkan untuk hibah atau pinjaman tersebut. Kalau dari swasta, ada yang tahu Dek kira-kira apa namanya partisipasi swasta dalam pembiayaan kesehatan? Kalian pernah dengar Rotary Club itu menyelenggarakan misalnya operasi katarak gratis. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk salah satu pihak dari swasta yang berkontribusi terhadap pembiayaan kesehatan. Ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ada pemerintah, swasta, masyarakat sendiri sebagai pengguna, jadi bisa bayar sendiri ataupun melalui asuransi. Ya. Nah, kemudian bisa juga dari hibah atau pinjaman luar negeri. Nah, tadi yang sudah disampaikan, jadi sementara ini, jadi asuransi kesehatan yang merupakan masih dianggap ya salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan. Ya, karena di sini sumber pendapatan dari sektor kesehatan, ya. Jadi bisa lebih dikembangkan lagi, kemudian meningkatkan efisiensi, memberikan peran kepada masyarakat dalam pembiayaan kesehatan. Jadi dalam hal ini perannya apa? Jadi istilahnya tidak ada gratis ya, sementara selalu kita misalnya menggunakan dana kesehatan, oh sudah tidak perlu bayar lagi. Jadi tidak bayar itu bukannya gratis ya, karena kita membayar apa tadi saya katakan iurannya itu membayar premi ya. Nah, kemudian memeratakan beban biaya kesehatan. Jadi menurut waktu dan populasi masyarakat yang luas sehingga mengurangi risiko secara individu. Dalam artian kalau sudah kita tergabung atau ikut dalam asuransi, otomatis risiko individu itu akan apa namanya disebar sebagai suatu risiko kelompok. Dalam artian dari premi yang terkumpul ya namanya asuransi kesehatan. Jadi dalam asuransi kesehatan ini suatu manajemen risiko. Jadi risiko apa yang di manage di sini asuransi kesehatan? Risiko sakit ya. Karena kalau kita sakit baru kita bisa memanfaatkan asuransi kesehatan ini. Jadi risiko sakit yang akan dikelola atau di-manage ya. Nah, misalnya kalau ada yang butuh perawatan cuci darah, kemoterapi atau jantung, bayangkan kalau itu jadi beban individu, tentunya akan menjadi lebih berat ya. Tapi dengan asuransi, dengan premi yang dibayarkan, nah di sana menjadi lebih ringannya. Jadi ada subsidi silang. Istilahnya yang kaya bisa bantu yang miskin, yang sehat bisa bantu yang sakit. Ya, ya meskipun kita dalam artian dijamin dalam asuransi yang kelas 1 atau VVIP bisa, tentunya akan lebih bermanfaat atau kita bisa nikmati fasilitasnya kalau kita sehat. Betul enggak, Dek? Kalau kita sudah sakit, meskipun kita
upgrade di kelas VVIP pun tetap lebih nyaman kalau kita sehat, bisa menginap di hotel berbintang 5 misalnya. Semua fasilitas bisa kita nikmati kan? Kita bisa berenang, kita bisa nikmati makanan fasilitas bintang 5, ada gym dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah sakit, di kelas VVIP pun nanti dietnya, menunya bubur saring. Ya, belum lagi diinfus, membatasi gerak kita untuk kemana-mana. Seperti itu. Jadi kesehatan itu memang sangat penting ya. Jadi nanti kita akan merasakan hal itu bahwa sehat itu benar-benar apa namanya, suatu hal yang berkah, yang nikmat, yang kita bisa rasakan kalau kita sakit. Ya, kalau kita sakit baru sadar, padahal setiap hari kita lebih sering diberikan sehat atau sakit. Tentunya kita lebih banyak diberikan sehat sehingga kita bisa apa namanya, menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Ya, saya lanjutkan. Nah, di sini asuransi kesehatan. Jadi mekanisme pengalihan risiko, tadi yang saya katakan, risiko apa? Risiko sakit, ya, dari risiko perorangan menjadi risiko kelompok. Jadi di sini ditanggung bersama. Jadi siapa yang menggunakan. Mohon maaf ya, kondisi saya masih belum bagus. Jadi di sini kita perhatikan juga unsur-unsur asuransi kesehatan. Jadi di sini ada 3 hal. Ada perjanjian. Jadi perjanjian ini antara siapa? Tentunya antara peserta dengan penyelenggara atau pengelola dana, ya. Kemudian ada pembelian perlindungan, ya sudah pasti. Pembelian perlindungan kalau asuransi kesehatan ya jaminan bila kita sakit ya, entah itu penyakit kritis dan lain sebagainya. Jadi ya tadi saya juga ada di telepon, ada penawaran, dan sebelumnya saya juga sudah pernah memanfaatkan. Ya, asuransi ada bermacam-macam ya, salah satunya yang sudah saya pernah ikuti dan syukur sudah bisa saya klaim karena asuransinya itu asuransi jiwa. Asuransi jiwa karena kecelakaan. Jadi kalau dalam, nah itu yang saya bilang ada perjanjian, itu yang kita setujui. Kan penyelenggara atau pengelola dana ini yang menawarkan ke kita. Jadi kita beli perlindungan misalnya asuransi jiwa karena kecelakaan. Jadi kapan kita bisa dapatkan? Ya tentunya tidak kita yang mendapatkan ya, ahli waris ya, karena kita kan akan kehilangan jiwa seandainya hal itu terjadi. Jadi kehilangan asuransi jiwa karena kecelakaan. Jadi kalau kita meninggal karena sakit ya tidak bisa diklaim, tapi karena kecelakaan baru bisa. Dan itu ya perjanjiannya misalnya 10 tahun. Seandainya jadi selama itu kita kan bayar premi. Selama 10 tahun bila tidak ada klaim, kita tidak ada kehilangan jiwa karena kecelakaan, premi itu akan dikembalikan seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi ingat, ada perjanjian, ada pembelian perlindungan, dan ada pembayaran premi oleh masyarakat atau peserta. Ya, pasti ada sejumlah. Makanya tadi yang saya sampaikan, ya ditawarkan, saya bilang, ya saya sudah pernah, cuma mungkin sekarang belum. Ya, karena bagaimanapun penawaran itu tentunya kan semua UUD juga, ya. Tahu maksud saya UUD? Ujung-ujungnya duit, ya. Tidak ada yang gratis, tetap akan berbayar, ya. Dulu saya juga pernah dalam artian yang menawarkan saya gini, oh mungkin kurang sabar, dalam artian oke, dia punya target gitu. Nah mungkin dia dapat data atau apa, ya istilahnya, karena saya bilang ya belum dulu untuk kesempatan ini, jadi dia menyampaikan seperti ini. Jadi dia akan tawarkan ada premi yang lebih rendah lagi dengan manfaat. Nah terakhirnya itu yang saya lihat kesabaran ini yang menawarkan ini hilang. Jadi dia sampai menyampaikan
Ibu, masa seukuran Ibu ya, jadi karena dilihat mungkin dokter gigi tidak bisa premi yang sebulannya cuma 125.000 seperti itu. Ya, dalam artian ini kan saya menyampaikan Mbak, masalah keuangan kan, keuangan kita kan kita sendiri yang tahu ya. Dan dalam sebulan itu kan bukan cuma premi itu aja yang dikeluarkan. Jadi ya seperti itulah. Jadi sampai keluar maksudnya istilahnya dokter gigi 125.000 sebulan preminya katanya nggak bisa. Ya bukan seperti itu ya. Nah, kita lihat bagaimana sistem asuransi itu berfungsi. Jadi sebelum kita masuk nanti ke jaminan kesehatan nasional. Jadi kerugian asuransi, kerugian finansial yang ditimbulkan suatu kejadian bisa dikurangi melalui sistem asuransi. Jadi pada dasarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa asuransi itu manajemen risiko. Ya, jadi ditawarkan kepada masyarakat atau peserta untuk secara bersama-sama menanggung kerugian ekonomi atau finansial yang akan timbul. Kalau dalam hal ini asuransi kesehatan yang akan timbul bila kita sakit, ya tentunya dengan cara membayar sejumlah uang atau premi. Ya, jadi kenapa kesehatan ini bisa diasuransikan? Atau mungkin awal-awal asuransi itu adanya dari asuransi jiwa. Atau sekarang sudah berkembang ada asuransi yang sudah dimodif dengan bentuk tabungan juga. Jadi di satu sisi dia juga asuransi. Jadi dalam pembelian kendaraan bermotor juga kan biasanya sudah ditawarkan atau melekat asuransi kecelakaan misalnya. Nah, jadi misalnya dalam waktu sekian bila terjadi sesuatu, ya pihak asuransi yang akan mendanai kerugian ekonomi dari kejadian itu. Nah, tadi bahwa asuransi itu caranya ya menyebarkan risiko pada jumlah peserta, sehingga mayoritas dalam kelompok tersebut tidak mengalami kerugian. Jadi secara umum, kalau dilihat itu yang saya katakan tadi, kita membayar sejumlah uang. Sebenarnya kita kan tidak rugi ya, dalam artian uang itu bukannya hilang, apalagi misalnya kesehatan. Kesehatan itu kan suatu kondisi yang dinamis. Kita tidak pernah akan tahu ya, meskipun ada penyakit keturunan dan lain sebagainya, tapi kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan sakit apa yang kita akan derita. Nah, itu hal, jadi istilahnya sesuatu yang pasti akan terjadi, cuma kita tidak tahu kapan. Ya, yang paling gampang menyampaikannya seperti di awal itu asuransi jiwa. Ya. Semua orang pasti akan tutup usia, cuma kita tidak tahu kapan waktunya, dengan cara bagaimana kita akan tutup usia. Betul enggak? Ya, makanya awal-awal asuransi itu ya bermula dari asuransi jiwa. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami, Dek? Bisa? Kalau bisa saya lanjutkan ya. Nah, di sini konsep risiko. Jadi istilah risiko ini bisa dipergunakan sebagai identitas seorang peserta ya. Dalam artian kalau asuransi kesehatan, kalau dia sakit ya. Jadi ya kalau sakit pasti ada kemungkinan kerugian yang diperkirakan oleh pihak penanggung kan. Misalnya kalau harus rawat inap, biaya kamar seberapa, nah itu pasti sudah ada hitungan dari pengelola dananya. Nah, di sini yang perlu dibedakan antara risiko spekulatif dan risiko murni. Ya. Nah, kalau misalnya usaha bisnis atau membeli saham, itu kan tidak bisa diasuransikan ya.
karena itu merupakan risiko spekulatif. Kenapa? Karena pada dasarnya ya tidak terus untung aja, tidak rugi aja, tapi akan ada untungnya. Ya. Nah, sementara kalau kesehatan, kalaupun kita sehat, ya kalaupun itu dikatakan untung kan bukan berarti nanti kita tidak akan membutuhkan dana saat kita sakit. Ya, seperti itu. Itu yang dimaksud di sini. Jadi tidak ada istilahnya untung. Jadi yang bisa diasuransikan itu risiko murni. Jadi akan terjadi, cuma kita tidak tahu kapan. Ya. Nah, kalau risiko murni kan tidak ada kemungkinan untung ya atau memperoleh sesuatu ya. Kalau kita sehat ya syukur ya. Yang jelas kita tidak sakit. Jadi yang dimaksudkan risiko murni di sini ya ada dua kemungkinan, tidak terjadi kerugian atau terjadi kerugian akibat suatu kejadian di luar kendali yang menghadapi risiko. Tapi inilah jenis risiko yang ditanggung atau dijamin oleh sistem asuransi. Di sini prinsip asuransi ini perlu diperhatikan. Jadi ini nanti hubungan dengan JKN juga bahwa jadi ada prakondisi ya yang diperlukan agar konsep asuransi itu bisa berfungsi. Jadi adanya ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Ya, dalam artian kalau misalnya kita sakit, itu kan kita tidak tahu kapan kita sakit, tapi kita ya sepanjang umur tidak mungkin orang tidak akan sakit ya. Ya seperti saat ini kondisi saya meskipun masih bisa menjalankan aktivitas meskipun terhambat seperti itu, tapi kita tidak tahu sakit atau penyakit apa yang akan kita derita di kemudian hari. Jadi ada satu hal yang tidak pasti, itu prakondisinya dulu. Kemudian hal yang diasuransikan itu bisa diukur nilainya dengan uang. Ya, seperti contoh yang saya tadi sampaikan. Misalnya kalau kita sakit, yang jelas kalau rawat jalan, biaya apa yang pasti keluar? Jasa dokter, pasti kita berobat kan pasti bayar ya. Nah, kemudian apa lagi setelah jasa dokter yang sudah pasti apa, Dek? Kalau kita sudah sakit pasti dapat diresepkan. Perawatan, dokter. Iya, kenapa, Dek? Perawatan, dokter. Perawatan. Ya, kalau butuh rawat inap, ya kalau rawat inap sudah pasti hitungannya kamar, makan, ya biaya dokter juga lagi visitasi dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya perlu dirujuk dengan ambulan, itu sudah ada perhitungannya. Yang pasti kalau rawat jalan, biaya dokter dan jelas apa, Dek? Dokter pasti meresepkan obat. Obat, dokter. Iya, kan pasti obat itu pasti. Ya. Ya setidaknya kalau sakit ya pastilah obat penahan sakit itu diminum kalau sakit aja. Nah itu bisa bisa diukur enggak dengan uang, bisa kan? Ya. Nah ini juga yang penting, jumlah peserta itu cukup besar. Ya dalam artian, nah seperti JKN sekarang, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi salah satu jaminan kesehatan itu ya sebelum saya masuk membedakan jaminan asuransi sosial dan komersial. Kalau BPJS Kesehatan, nah, itu pesertanya besar kan, seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini modal awal dalam artian dengan besarnya jumlah peserta, artinya biaya
biaya premi yang akan dikumpulkan juga cukup besar sehingga bisa dibagi ya. Atau kalau saya contohkan ya, nanti kalau kamu kalau di wisuda mungkin belum terlalu kelihatan ya, tapi kalau saat penggelaran dokter gigi nanti deh, kalian digelar 40 orang. Ya, tentunya biayanya akan lebih ringan dibanding kalian cuma, tapi di tempat yang sama ya, kalau kalian cuma penggelaran 4 orang. Karena biaya itu kan akan ditanggung lebih sedikit ya. Nah, cuma bisa bisa dikondisikan juga kalau misalnya cuma berempat ya nggak usah penggelarannya di hotel misalnya seperti itu ya. Di kampus kan di auditorium juga sudah cukup representatif ruangannya. Jadi intinya butuh jumlah peserta yang cukup besar ya. Jangan bilang hukum bilangan besar di asuransi. Nah, kemudian kerugian potensial yang terjadi, jadi jumlahnya cukup besar ya, kayak kesehatan ini kan ya, mungkin kalau saya rasakan ya dengan bertambahnya usia, capek sedikit udah lebih cepat naik badan, meriang dan lain sebagainya ya. Jadi nah ini juga yang menyebabkan kenapa biaya kapitasi untuk perawatan kesehatan umum dengan gigi lebih besar untuk kesehatan umum, karena kejadian kesakitan dalam setahun tentunya lebih banyak kondisi kesehatan umum kita daripada kesehatan gigi ya. Jadi angka kesakitan gigi yang masih dalam hitungan dianggap rendah itu yang menyebabkan kenapa kapitasi dalam pelayanan JKN untuk gigi masih rendah. Nah, jadi yang terakhir prakondisi di sini ada cara untuk menanggung risiko secara bersama-sama. Ya, tentunya di sini yang tadi saya bilang subsidi silang, sharing biaya di sini. Korti, waktu saya sampai jam berapa ya? 13.40 dok. 13.40. Ya, sedikit, agak sedikit. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja deh ya. Sampai di sini bisa dipahami deh. Bisa? Saya bisa lanjutkan ya. Nah, kemudian ini sebentar deh ya. Maaf deh. Nah, ini secara umum bahwa asuransi itu bisa dibedakan asuransi sosial dan asuransi komersial. Jadi ciri khasnya kalau asuransi itu bersifat sosial, yang perlu dicatat ya, bahwa kepesertaan itu pasti bersifat, kalau sosial itu apa sifatnya? Seperti BPJS Kesehatan ini, ingat BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sampai di sana kan BPJS. Jadi yang perlu diingat ada dua, nanti sehubungan dengan undang-undang dan peraturannya. Jadi bukan kalau orang bilang BPJS gitu. BPJS ada dua, kesehatan atau ketenaga kerjaan. Jadi di sini nanti kalau sosial itu kepesertaannya bersifat wajib. Ya. Nah, ini kepesertaan atau
keikutsertaan bersifat wajib. Apa artinya wajib di sini? Harus ikut. Ya. Nah, contoh nanti kalian kalau sudah misalnya selesai pendidikan, sudah dokter gigi, kan mulai dari periode lalu ini sekarang mungkin masuk periode kedua. Itu dokter gigi sudah wajib ikut program internship. Ya, kalau sejawat dokter umum mungkin sudah dari 2015 mungkin sudah dimulai. Jadi nanti kalian setelah jadi dokter gigi, setelah penggelaran itu wajib 3 bulan di puskesmas, 3 bulan di rumah sakit. Ya, tapi ya istilahnya sudah bukan pendidikan lagi, kalian sudah digaji. Kalau saya dulu istilahnya PTT, jadi pekerja tidak tetap. Kalau dulu kontraknya 3 tahun, ya. Kalau sekarang 6 bulan untuk dokter gigi. Tapi kalau untuk dokter umum itu setahun. 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di 2 puskesmas. Jadi kalau kita sejawat dokter gigi cuma 6 bulan, ya. 3 bulan di rumah sakit, 3 bulan di puskesmas, seperti itu. Jadi yang lainnya ini bisa dibaca, tapi yang perlu diperhatikan bahwa sosial itu kepesertaan pasti bersifat wajib. Ya. Jadi di satu sisi ada juga asuransi kesehatan komersial. Ya, jadi kalau komersial bisa ada perorangan ataupun kelompok. Nah, coba dilihat di sini kalau sudah dia komersial, ya kepesertaannya ini karena ini komersial perorangan kan pesertanya pasti perorangan dan sifatnya apa deh? Sukarela. Ya, jadi kalau sukarela boleh ikut, boleh tidak, tergantung kita merasakan manfaat itu perlu kita beli apa tidak. Ya, ingat tadi unsur asuransi ada apa? Ada perjanjian, ya, ada pembelian, jaminan dan ada pembayaran dalam bentuk premi. Jadi seperti itu. Jadi secara umum bahwa kalau sosial kepesertaan wajib dan kalau komersial itu pasti itu kepesertaannya sukarela, ya, tinggal dia kelompok atau individu. Nah, kemudian di sini aspek manajemen asuransi kesehatan. Jadi di sini manajemen asuransi kesehatan sosial tentunya berbeda dengan tadi sudah sampaikan dengan manajemen asuransi kesehatan komersial, ya. Nah, di Indonesia istilahnya menggunakan konsep managed care di sini. Jadi sementara ini, nah dalam BPJS Kesehatan aspek ini juga masuk, ya, bahwa managed care ini dianggap bisa menyeimbangkan aspek pelayanan, jadi dari segi pembiayaan dengan aspek kualitas pelayanan. Jadi nantinya bisa dilaksanakan secara efektif, efisien. Jadi nanti dalam BPJS Kesehatan ada istilahnya kendali mutu dan kendali biaya. Ya, biar masyarakat juga tidak sedikit-sedikit berobat. Jadi memanfaatkan layanan yang berlebihan, ya. Makanya nantinya juga dalam BPJS Kesehatan ini dalam sistem pelayanannya juga menggunakan rujukan berjenjang istilahnya, ya. Setiap kita sakit belum tentu kita bisa langsung ke fasilitas kesehatan tingkat 2, ya, dalam hal ini rumah sakit. Nah, jadi ada beberapa konsep managed care di sini. Jadi model 3 pihak, ya, tentunya pihak asuransi sebagai pengelola dana, ya. Kalau dalam JKN untuk BPJS Kesehatan pemerintah menunjuk siapa, Dek? Untuk mengelola
BPJS Kesehatan, siapa yang ditunjuk pemerintah? Ada yang tahu? Kita lihat di belakang ya. Jadi intinya ada 3 pihak. Satu pengelola dana atau dia penyelenggaranya. Kemudian ada pihak, karena ini kesehatan kan pasti ada pihak yang memberikan layanan ya, dalam hal ini fasilitas kesehatan ya, tingkat 1 maupun tingkat 2 ya. Dan tentunya yang membayar preminya siapa? Masyarakat atau peserta. Jadi itu yang 3 pihaknya, penyelenggara, fasilitas kesehatan, dan peserta atau masyarakat ya. Kemudian di sini ada konsep prepaid capitation. Jadi suatu sistem pembiayaan kesehatan yang dilakukan di muka berdasarkan kapita atau jiwa yang diikutsertakan. Jadi kapita itu dari kaput, artinya kepala, atau per jiwa ya. Nah, dalam JKN prepaid capitation ini jadi pembayaran di muka dengan ya istilahnya dikontrakkan sejumlah peserta. Ini dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang dalam hal ini tadi saya katakan siapa yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dananya itu Askes ya. Jadi Askes yang kita tahu dulu bahwa Askes itu mengelola apa kalau dulu? Asuransi kesehatan untuk PNS, pegawai negeri sipil. Kalau sekarang apa istilahnya ASN ya, apa namanya, aparatur sipil negara gitu ya sekarang. Kalau dulu PNS. Nah kalau sekarang BPJS di era JKN ini dia tidak hanya mengelola ASN aja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Prepaid capitation jadi dibayar hidupan sesuai dengan jumlah jiwa yang diikutsertakan atau dikontrakkan, misalnya berapa, kita dikontrakkan 3.000 pasien seperti itu. Jadi di tingkat 1 itu pembayarannya berdasarkan kapitasi ya, berdasarkan jumlah peserta yang diikutkan. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak? Secara umum dalam JKN itu kan ada dikelompokkan menjadi fasilitas kesehatan tingkat 1 dan tingkat 2. Yang dikatakan tingkat 1 itu apa aja ya? Ada yang mau berbagi di sini? Ada yang tahu? Siapa yang sudah pernah memanfaatkan layanan BPJS? BPJS Kesehatan ya. Selalu saya katakan harus ada kesehatan karena ada juga BPJS Ketenaga Kerjaan. Yang dikatakan fasilitas tingkat 1 itu apa aja? Ada yang mau sharing belum? Saya teruskan dulu ya. Hubungan waktu dan kondisi saya juga masih belum terlalu kuat. Jadi yang dikatakan tingkat 1 deh, itu ada 3 fasilitas kesehatan. 1, puskesmas. Selama ini puskesmas belum ada yang swasta, tapi semua puskesmas itu masih dalam apa namanya, kewenangan atau milik pemerintah. Kemudian yang kedua yang dimaksud Faskes 1 juga klinik ya. Sementara kalau klinik pada umumnya kepemilikannya itu lebih banyak swasta. Kemudian siapa lagi? Satu lagi yang dianggap Faskes 1 apa? Dokter. Ya, silahkan nomor berapa? Dita ya, Kadek Dita mau sharing. Ya, Rumah sakit. siapa? Kenapa? Rumah sakit, Rumah dokter. sakit? Oke. Ada yang mau sharing lagi? Tingkat 1? Izin menjawab, dokter. Iya, nomor berapa ini? 57. Karina. Dokter umum? Dokter umum,
Oke, silakan. Siapa lagi yang mau sharing? Rumah sakit kelas D, dokter. Kenapa? Rumah sakit kelas D. Rumah sakit siapa itu tadi? 09 ya, Ananda ya? Ya, dokter. Oke. Rumah sakit kelas Kelas D, dokter. kelas D. Delta Iya, ya? dokter. Iya. Iya. Oke. Jadi ingat rumah sakit itu apa namanya? Ada kelas-kelasnya juga, ya. Jadi bukan berarti selain itu siapa lagi? Kalau tadi sempat Dita katakan rumah sakit gitu aja ya. Itu ada spesifikasi lagi. Secara umum rumah sakit itu paling enggak yang masuk kelas 1 itu yang masih tipe D tadi ya. Kalau tadi sudah puskesmas, klinik, rumah sakit tipe D, dokter umum, terus siapa lagi yang termasuk fase 1? Ada yang sharing? Nah, satu lagi ingat, kita sebagai dokter gigi juga menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya. Jadi secara umum begini, jadi kategorinya ya ada 3 ya. Jadi puskesmas, klinik, kemudian digolongkan DPP, dokter praktik perorangan atau mandiri. Nah ini ada 2, dokter umum dan dokter gigi, atau rumah sakitnya yang masih tipe D. Tapi C ke atas itu termasuk fasilitas kesehatan tingkat berapa? Tingkat 2. Ya. Jadi rujukan perjenjang di sini sudah ada di apa namanya? Diatur bahwa beberapa jenis penyakit itu harus tuntas di tingkat 1. Kalau memang tidak, nah ada beberapa jenis penyakit yang memang harus dirujuk. Saya contohkan misalnya untuk gigi. Kalian di sini ada nggak yang punya masalah dengan gigi? Ya istilahnya gigi geraham bungsu, kalau bahasa Balinya pangkal pengijang. Ada yang sudah tumbuh tapi tumbuhnya miring. Itu biasanya jadi masalah ya. Jadi ya secara umum itu tindakannya istilahnya odontektomi, jadi operasi gigi miring. Nah, kalau itu sudah pasti akan dilakukan di tingkat 2 di rumah sakit yang ada dokter spesialis bedah mulut, jadi SPBM ya. Tapi kalian tidak bisa sehubungan dengan rujukan perjenjang tidak bisa langsung rujuk ke rumah sakit karena itu tidak kriteria emergensi atau darurat. Tapi kalau kalian misalnya mengalami perdarahan, sesak nafas, itu kan berisiko ya bisa kehilangan jiwa, itu bisa tidak melalui Vaskes 1, jadi bisa langsung ke Vaskes 2. Ya. Tapi kalau yang tidak tergolong darurat atau emergensi, selalu kalian harus ke tingkat 1, kayak misalnya punya gigi miring itu lumayan. Ya tergantung kelas, dalam artian ya ada kondisi kemiringan, ada kelasnya ya, kelas 1. Itu paling tidak 7 juta biaya operasinya. Nah, BPJS Kesehatan mengcover untuk ini. Ya. Jadi kalian tinggal ke Vaskes 1. Ke Vaskes 1-nya di mana? Di mana kalian terdaftar. Misalnya, nah ini resikonya kalau kalian memilih Vaskes 1-nya misalnya DPP. Kalian kalau milih dokter umum, pasti harus milih dokter giginya juga. Tapi kalau misalnya kalian memilih puskesmas, secara umum kan sudah pasti ada rumah sakit dokter umum dan dokter gigi, termasuk klinik juga. Ya. Jadi seperti itu. Tadi saya baru menyampaikan di prepaid capitation sehubungan dengan apa tadi fasilitas kesehatan ya. Jadi tingkat 1 dengan tingkat 2. Tadi sudah jelas ya. Tingkat 1 puskesmas, apa namanya klinik, DPP dokter praktik perorangan dan rumah sakitnya yang tipe D tadi. Kalau dari C, B, A itu sudah termasuk layanan Vaskes 2. Nah, sehubungan dengan pembayaran yang tadi saya sampaikan prepaid capitation. Jadi pembayaran per kapitasi. BPJS Kesehatan membayar fasilitas kesehatan tingkat 1 dengan cara kapitasi.
Ya. Kalau untuk layanan gigi, kalian tahu berapa kapitasinya, Dek? Yang ini dulu pernah jadi perbincangan, kayak parkir aja. Gigi itu berapa? Nah, itu yang saya bilang tadi, karena angka kesakitan gigi masih dianggap rendah. Jadi untuk gigi, kapitasinya itu masih 2.000. Ya. Sementara untuk dokter umum itu 8.000. Jadi istilahnya itu kan kalau ada layanan dokter umum, dokter gigi, artinya Vaskes itu per jiwanya akan dibayar tiap bulannya 10.000, 2.000 untuk dokter gigi, pelayanan gigi, 8.000 untuk pelayanan umum. Tergantung jumlah peserta yang diikut sertakan atau dikontrakkan. Nah, sementara ya nanti lanjutan ya. Kalau di rumah sakit pembayarannya beda lagi kalau di Vaskes 2. Jadi prepaid capitation dikasih sejumlah uang untuk merawat sekian peserta ya. Tentunya kan enggak ke 3.000 peserta itu datang. Itu di tingkat 1. Sampai di sini paham ya, Dek ya? Bahwa sistem pembayaran dari BPJS Kesehatan ke tingkat 1 itu berdasarkan kapitasi. Nah, pelayanan apa yang didapatkan? Tentunya ini menyeluruh ya, dari ya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Ya. Jadi ada pelayanan rawat jalan jadi tingkat pertama, lanjutan kalau memang perlu, kalaupun sampai rawat inap. Jadi sampai rehabilitasi. Oke, sampai di sini pertanyaan saya. Kalau untuk pelayanan gigi, untuk kebutuhan gigi palsu, itu kan termasuk rehabilitasi ya, karena giginya sudah hilang, perlu pakai gigi palsu, BPJS Kesehatan menjamin enggak, Dek? Ada yang mau berpendapat di sini? Taunya dijamin enggak? Kalau secara umum belum tahu, enggak googling, pasti akan menjawab tidak ditanggung. Betul enggak, Dek? Karena orang berpikir gigi palsu, mahal, enggak dijamin. Nah, sebenarnya BPJS itu menjamin. Bahkan dari tingkat 1 bisa didapat. Ya, tentunya kalau kasusnya sulit tidak menutup kemungkinan pembuatan gigi palsunya juga bisa dirujuk ke tingkat 2. Tapi di tingkat 1 bisa. Untuk gigi palsu itu di luar kapitasi kalau di tingkat 1. Ya, jadi pembayarannya bagaimana untuk gigi tiruan? Berdasarkan jumlah kehilangan gigi per rahang, Dek ya. Misalnya rahang bawah, jadi aturannya 1 sampai 8 gigi itu BPJS istilahnya bantuan dananya 250.000. Ya, tapi 9 sampai 16 gigi itu 500 per rahang. Jadi anggaplah kalau habis semua rahang atas, rahang bawah, artinya maksimal 1 juta kan, karena 500 maksimal per rahang. Ya. Nah, sekarang masyarakat tinggal membayar selisihnya. Ya, ini yang maksudnya belum berlaku nasional, yang masih jadi polemik. Misalnya di Denpasar, tarif gigi palsu itu 6 juta. Kalau menggunakan layanan kesehatan, pasien akan membayar selisihnya lagi berapa? 5 juta. Karena kan 1 juta sudah bantuan dana atau bisa diklaim ke BPJS. Tapi misalnya di Karangasem, tarif gigi tiruan penuh full denture 5 juta, artinya peserta membayar selisihnya lagi 4 juta, karena 1 juta itu akan diklaimkan ke BPJS. Jadi layanan protesa gigi itu termasuk layanan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, tapi di luar kapitasi pembayarannya. Ya, kalau kapitasi itu kan 2.000, mau cabut tambah itu 2.000. Tentunya kasus-kasus yang bisa diselesaikan di tingkat 1. Kalau tidak pasti akan dirujuk ke tingkat 2. Ya, jadi pelayanan itu menyeluruh dari promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Ya, nah perlu kalian ketahui bahwa untuk gigi tiruan itu bukan hanya rehabilitasi,
Nah, BPJS Kesehatan itu lebih menekankan pada perawatan promotif dan preventif. Kenapa, Dek? Ya, tentunya ya kita sudah biasa kenal istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau kita bisa mencegah, ya tentunya biaya pelayanan kesehatan itu akan lebih murah ke depannya. Betul enggak? Ya kan? Jangan sampai gigi itu berlubang, tidak akan keluar bahan tambalan untuk menambal gigi tersebut. Dimotivasi pasien untuk kontrol periodik seperti itu. Ya. Jadi gigi tiruan, mohon perhatiannya di samping kenapa BPJS tetap menjamin meskipun dengan pembayaran istilahnya cost sharing ya, jadi berbagi. Jadi BPJS menjamin sekian, selisihnya dibayarkan oleh peserta. Sama seperti kacamata. Kalian ada nak memanfaat? Kalian sini ada yang pakai kacamata sudah? Ada? Halo? Ada dokter. Ya. Itu mendapatkan kacamatanya dengan layanan sendiri atau memanfaatkan BPJS Kesehatan? Layanan sendiri, dokter. Kenapa? Layanan sendiri, Layanan. beli di optik. Oke. Kenapa tidak menggunakan BPJS? Karena belum tahu atau mau lebih cepat? Kadang orang bilang antri dan lain sebagainya. Karena belum tahu. Ya, dokter, belum tahu. Ya. Oke, jadi sekarang di sini kita berbagi ya. Jadi kalau tadi gigi tiruan udah tahu ya, sebenarnya dijamin ya, tapi dengan cost sharing. Sama juga kacamata per 2 tahun, Dek. Jadi yang pakai kacamata per 2 tahun itu sudah harus kontrol periodik. Ya, karena setiap 2 tahun itu pasti sudah ada perubahan. Ya, kalau gigi kontrol periodik diharapkan berapa lama, Dek? 6 bulan, dokter. Ya, 6 bulan sekali. Kalian kan udah presentasi waktu ini. Yang penyuluhan itu ya. Jadi diharapkan 6 bulan sekali karena kalaupun gigi berlubang yaitu tidak terjadi dalam waktu cepat. Nah, kalau kacamata itu 6 bulan. Jadi begini, Dek. Nah, ini bedanya. Kalau gigi tiruan berdasarkan kehilangan gigi bisa didapat dari tingkat 1. Jadi kalian tidak bisa langsung ke tingkat 2 kalau kasus gigi tiruanmu itu tidak kasus spesialis ya, misalnya readnya udah tipis, flat, itu susah. Tetap bisa di tingkat 1. Tapi kacamata itu akan kalian dapatkan di tingkat 2. Nah, tapi ingat yang saya bilang tadi, supaya tidak menggunakan layanan yang berlebihan ya. Jadi tetap menggunakan rujukan berjenjang. Jadi kalau kalian merasa coba sekarang sudah 2 tahun, sudah kayaknya enggak pas lagi kacamatanya. Kalian membutuhkan kacamata, jadi kalian harus pertama kemana? Karena kan enggak darurat ya. Perdarahan, sesak napas sudah. Kalian harus ke Vaskes 1. Di mana kalian terdaftar sebagai Vaskes 1? Ya. Nah, kalau bilang tentang kacamata, pasti Vaskes 1 akan merujuk ke tingkat 2. Karena layanan spesialis mata kan di rumah sakit. Ya. Nanti ya dari dokter mata kalian akan diresepkan kacamata, kemudian ke optik. Ya. Nanti di sana, nah kacamata itu di bantuan dananya itu berdasarkan kelas. Kalau gigi tadi berdasarkan apa? Kehilangan giginya. Kalau kacamata berdasarkan kelas. Ya kalau tidak salah yang saya ingat sih, kalau kelas 1 itu 300.000. Jadi nanti kalau kalian ke optik, ya optik punya kebijakan masing-masing. Intinya misalnya kalian kaca yang kalian pilih, ya di samping sudah diresepkan dokter kan pasti butuh apa di samping lensanya, frame-nya ya. Jadi di sana kalian silahkan. Kalau misalnya kalian milih yang 500.000, tentunya kalau kelas 1 itu bantuan dananya 300.000, kalian harus cost sharing membayar selisihnya lagi 200.000 seperti itu. Ya, cuma ya jelas harus ke tingkat 1 dulu, nanti dirujuk ke tingkat 2, dari tingkat 2 baru bisa ke optik seperti itu. Ya, jadi
Ya, belum pernah ada yang menggunakan manfaat BPJS Kesehatan ya untuk kacamata. Jadi kacamata ingat berdasarkan kelas, kalau gigi berdasarkan kehilangan gigi. Nah, termasuk kalian juga nanti hubungan intensif, BPJS menjamin untuk kalau anak itu sampai umur berapa? 22 tahun ya. Kecuali masih kuliah. Nah, kalau kedokteran maupun kedokteran gigi kan S1 plus ya, Dek ya. Umur 22 itu ya pasti masih lanjut sedang koas. Jadi BPJS menjamin sampai umur 25 tahun. Asal setelah umur 22 tahun itu kalian selalu ya ke kampus, ke bagian administrasinya minta surat keterangan masih kuliah. Ya. Nah, selanjutnya saat kalian intensif, kalian juga, nah ini yang saya bilang, asuransi sosial kesehatan, BPJS Kesehatan, kepesertaan bersifat wajib. Saat kalian intensif, kalian juga dibayarkan oleh Kemenkes, jadi kalian wajib menunjukkan kepesertaan BPJS. Nah, dulu mungkin masih ikut orang tua, setelah itu harus mandiri. Ya, meskipun nomornya kalau nggak salah ya tetap sih nomornya 1 itu. Nah, nanti bedanya kesehatan dengan komersial itu, kalau komersial kita ikut 2, bayar premi 2, manfaatnya 2 yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kesehatan 1 tetap. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Jamnya. Jadi layanan itu paripurna dari promotif, preventif, kuratif. Nah, tadi saya katakan protesa gigi itu di samping rehabilitatif, kenapa BPJS juga menjamin? Karena apa? Di samping rehabilitatif, gigi palsu atau protesa gigi itu termasuk layanan preventif. Ya, kenapa preventif? Karena dia sifatnya atau fungsinya mencegah. Mencegah apa? Migrasi gigi, bergesernya gigi. Bawah enggak ada, atas tambah turun, superposisi. Atas enggak ada, yang bawah tambah naik. Atau sebelah-sebelahnya bergeser. Kan gigi selalu cari titik kontak. Begitu enggak ada, dia akan bergeser ke cari kontak. Sehingga sebelah-sebelahnya bisa ada celah, renggang gigi. Jadi mencegah kejadian lebih lanjut. Ya, makanya BPJS Kesehatan menjamin gigi palsu atau protesa gigi. Paham ya? Nah, kemudian konsep wilayah atau dokter keluarga, nah intinya seperti ini nanti. Kalian misalnya di wilayah mana ya BPJS yang mengelola, akan dimasukkan dulu ke Vaskes mana misalnya, Vaskes satunya. Nah, untuk kendali mutu, kendali biaya ini, ya biar enggak orang kadang BPJS cuma bayar 2.000, datang pasiennya cepat pelayanan, itu enggak ada alasan menurunkan mutu pelayanan. Jangan dianggap pasien bayar 2.000. Ya, kalian 2 pun pasien yang datang sebulan, kalian tetap dibayar 2.000 kali pasien yang dikontrakkan. Misalnya dikontrakkan 10.000 pasien, ya 20 juta kalian terima tiap bulan dari BPJS Kesehatan. Jadi apa alasan menurunkan mutu pelayanan? Kalau kalian praktek biasa, belum tentu kalian dapat sejumlah itu dalam sebulan. Ya. Nah, jadi di sini untuk kendali mutu, kendali biaya dengan konsep wilayah ini, kalau 3 bulan kalian sudah di Vaskes tersebut, kalau kalian tidak puas dengan layanannya, kalian bisa pindah ke Vaskes lain. Ya, jadi di sana istilahnya tarung bebas kita sebagai provider kesehatan. Jangan sampai peserta yang sudah dikontrakkan ke kita berguguran. Ya, cuma ini jadi polemik juga di masyarakat karena ada pasien masalahnya dipindahkan, oke, ada provider baru. Oke, supaya tidak numpuk layanan disebarkan. Tapi kalau orang di wilayah timur dipindahkan ke barat, dan yang jadi permasalahan lagi, oke, providernya sudah diinfokan ini sekarang pasien yang dikontrakan. Masalahnya pasiennya belum diinfokan. Dan tentunya akan keberatan ya kalau kalian di timur dikasih ke barat, ya enggak? Dari segi biaya, waktu tentunya akan lebih banyak yang harus dikeluarkan. Oke, di sini sistem paket. Nah, kalau tadi di tingkat 1 BPJS membayar berdasarkan apa?
kapitasi ke tingkat 1, jadi per kepala, ya. Sementara kalau di tingkat 2 rumah sakit berdasarkan paket, jadi ada istilahnya DRG, jadi diagnostic regulated group. Jadi sekelompok penyakit sudah dikelompokkan, ini akan bisa diklaim sejumlah ini ke BPJS. Jadi sudah ada paket-paketnya, ya. Kemudian nah ini yang saya katakan tadi, rujukan, konsep rujukan. Jadi mana yang bisa selesai di tingkat 1, kalau enggak dia harus dirujuk. Jadi konsepnya rujuk, nanti kalian mungkin di kuliah berikutnya ada rujukan dan konsul, apa bedanya mungkin nanti lagi ya. Intinya rujukan itu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pasien yang kita rujuk misalnya ke yang dianggap mampu atau lebih mampu. Jadi jangan berpikir selalu ke atas. Jadi rujukan itu bisa vertikal maupun horizontal. Ya. Misalnya dari puskesmas, dari vaskes 1 oke ke vaskes 2. Tapi juga ada istilahnya sekarang ada PRB. Apa PRB deh? Program rujukan atau rujuk balik. Misalnya operasi tingkat 2, kalau kontrol aja dia harus ke rumah sakit kan ya, mungkin bisa dibuatkan rujukan di vaskes 1 untuk kontrol dan buka jahitannya seperti itu. Ya, karena BPJS juga kan tidak perlu bayar mahal di tingkat 2. Seperti itu. Ya, ini intinya semuanya sih untuk kendali mutu, kendali biaya ya. Biaya yang bisa diringkas ya, kenapa harus bayar mahal seperti itu. Nah, ini kita tadi berbicara banyak tentang asuransi, jaminan. Jadi ada faktor yang mungkin mempengaruhi masyarakat untuk ikut berasuransi, kecuali ya dalam hal itu yang saya bilang, kalau asuransi sosial kepesertaan bersifat wajib. Nah, kalau kalian internship wajib, kan tidak mungkin kalian tidak akan mengikuti, betul nggak? Sekarang pengusaha untuk perpanjangan izin usaha wajib sebagai peserta BPJS. Mau tidak mau kalau usahanya mau berjalan lagi kan pasti akan ya. Jadi ya kalau saya sih istilahnya untuk kebaikan itu boleh dipaksakan. Ya, contoh dulu. Waktu jumlah penduduk banyak. Jadi program KB tahun 60-an. Itu perjuangan sampai sekarang. Kalau dulu ya banyak yang kenapa mendahului kehendak Tuhan KB dengan kontrasepsi. Nah, tapi begitu sekarang dulu pernah ada jadi wajib kalau di desa sampai ABRI turun tangan dikokangin senjata kalau nggak mau pakai kontrasepsi seperti itu. Jadi itu kan ada unsur pemaksaan juga ya, mewajibkan ada pemaksaan. Nah, sekarang kalau masyarakat sudah tahu manfaatnya. Justru KB itu apa? Perlu dipaksakan lagi sekarang dalam artian penggunaan kontrasepsi untuk mengatur jadwal kelahiran. Masyarakat sudah sadar, justru KB itu sudah mandiri, betul enggak? Kapan dia akan merencanakan anak lagi? Sekarang tinggal pilih pakai kontrasepsi. Ya, Tuhan ngasih kelebihan kita pikiran kan gimana ya, bukan untuk yang jelek, daripada tidak direncanakan anaknya terus malah terurus, malah membebani orang tua juga jadi stres gitu. Nah, tentang asuransi, jadi di sini ada 4 faktor asimetri informasi. Jadi intinya, nah tadi sebenarnya sudah kita bahas ya. Nah kadang gimana orang mau menggunakan layanan protesa gigi JKN. Kalau dia informasinya nggak tahu. Mohon maaf dokter, belum dokter, ada kesalahan tadi dokter, ada waktu sampai jam 14.10 dokter. 10 masih oke. Karena tadi mulainya mundur juga kan ya dia nggak jam 12 ya. Jadi di sini ada juga istilah family value, bahwa anggapan kalau misalnya sakit kan biasanya dibantu keluarga, tapi kan ya sebatas mana keluarga bisa bantu kalau kamu sakitnya yang berbiaya besar seperti itu. Ya. Nah, ini bisa saya jelaskan juga di sini. Nah, dalam BPJS kesehatan
itu tadi kan saya sudah sampaikan ada kepesertaannya dibagi menjadi 3 kelas sesuai dengan premi. Jadi kalau memang mampu, oke, di kelas 1 atau kelas 2 BPJS kan tidak memaksakan ya. Apalagi kalau peserta mandiri, tidak tahu penghasilan kalian, kecuali istilahnya pekerja penerima upah, saya bicarakan lagi. Jadi di sini, oke, mau ikut kelas 1, kelas 2 silahkan. Kemudian kelas 3. Jadi kelas 3 itu ada 2 macam, nanti ada istilah PBI, penerima bantuan iuran. Jadi kelas 3 itu ada 2. Memang masyarakat yang mampu bayarnya kelas 3, atau memang masyarakat yang tidak mampu bayar. Jadi siapa yang bayar preminya? Pemerintah. Jadi penerima bantuan iuran dia. Ya, jadi tidak ada yang gratis. Jadi preminya pemerintah yang bayarkan. Kan di Undang-Undang Dasar 45 ada fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya. Oke. Jadi ini juga kadang menghambat orang untuk mengikuti asuransi. Ya, istilahnya kalau bahasa Balinya ngandelin semeton, ngandelin keluarga. Nah, kemudian ini juga. Jadi banyak peserta, jadi ignorance ini tidak peduli, jadi kurang peduli dengan kesehatan, sehingga pokoknya udah dapat perawatan, yang penting sembuh. Jadi ya sikap kurang peduli dengan kesehatan, yang penting berobat. Jadi kan ada yang begini, ngapain terus bayar premi orang kita tidak sakit, nanti kalau sakit aja bayar. Nah, sebenarnya dia berpikir nggak oke kalau cuma sakit seperti itu. Tapi coba kalau sudah harus cuci darah, baru oh syukur ya ada asuransi. Jadi sebenarnya dia juga dibantu oleh yang sehat kan kita semua bayar premi. Nah ini tentang cost ini, jadi akibat ketiga faktor, jadi tadi asimetri informasi, family value, juga ignorance. Jadi ini yang berujung jadi peningkatan biaya perawatan yang kadang-kadang ya di luar aturan asuransi. Ya, kalau sudah asuransi kan kita sudah paketnya layanan sekian, tapi kalau kita bayar sendiri bisa lebih mahal biaya yang akan dikeluarkan. Sampai di sini bisa dipahami dulu, Dek. Ada pertanyaan? Jadi yang terakhir ini yang menyebabkan orang kenapa males ikut asuransi seperti itu. Tapi di satu sisi seperti yang saya sampaikan, kalau sudah diwajibkan, jadi dikondisikan wajib ya mau nggak mau harus ikut seperti itu. Ya, ya mungkin kita untuk asuransi kesehatan BPJS Kesehatan ini mulai dari 2000 termasuk ketenaga kerjaan mulai dari 2014. Jadi baru berjalan 6,2 baru 8 tahun deh ya. Di Thailand ini sudah ya 50 tahun lebih. Itu juga masih saling melengkapi untuk ke arah lebih baiknya bagaimana. Oke, bisa saya lanjut kalau ada pertanyaan? Saya permisi ke toilet. Ya.
Tadi Korti sampai jam berapa saya, Dek? 2.10 ya, Dek ya? Iya dokter. Oke. 2.10 artinya masih 20 menitan ya. Oke, saya lanjut ya. Sebelum saya lanjut, nah ini aduh. Jadi ada dalam pembiayaan kesehatan nasional JKN ini ada 2 peraturan. Kalian bisa baca. Tapi ya kalau pengalaman saya, oke kalian ketahui, tapi nantinya ya kayak evidence base ya. Jadi berdasarkan ya saya juga dapat pengalaman dari saya menggunakan layanan ini. Ya. Jadi misalnya contoh kayak kemarin saya pas kontrol ke internal. Ada pasien yang pas di di pendaftaran, dia dapat rujukan ke Opjin. Tapi waktu itu ya ada pembatasan. Pokoknya intinya begini, antara Opjin, dia bawa rujukan Opjin, tapi dia bingung apa Opjin dulu atau kulit bisa enggak. Terus saya dalam hati cuma gini karena sudah tahu ya. Terus dijelaskan, jadi bahwa dalam 1 hari itu kita cuma bisa menggunakan 1 layanan. Jadi itu pembatasan-pembatasan ya seperti yang saya sampaikan tadi, sehubungan dengan kendali mutu dan kendali biaya. Ya. Nah, ini pengalaman ini yang saya dapatkan dulu. Saya ada operasi ya didiagnosa atirum, jadi ada kelenjar lemak yang tersumbat. Jadi saya sudah buka jahitan waktu itu di Rumah Sakit Bayangkara paginya. Nah ini sehubungan dengan sistem, jadi kan sudah terintegrasi semua. Saat itu saya juga sudah mendaftar untuk jadwal kontrol ke internal. Begitu daftar ya bisa aja, tapi begitu saya daftar, yang kedua ini terutama, yang kedua internalnya kan malam, paginya udah buka jahitan. Terus saya langsung ditanya, Ibu hari ini Ibu sudah ada menggunakan layanan. Nah, terus karena saya tidak tahu ya, saya cuma bilang, oh iya tadi pagi saya buka jahitan. Oh maaf Ibu, 1 hari itu hanya bisa 1 layanan. Jadi ya untuk saya mendapatkan layanan internal, saya bisa dijadwal pulang. Ya, jadi ingat 1 hari itu hanya 1 layanan. Termasuk juga pengalaman saya saat ya namanya mau ujian, stres juga waktu menjelang menyelesaikan disertasi, mau ujian, kejar tayang dan lain sebagainya. Jadi saya ada riwayat hipertensi sampai berpengaruh ke mata. Ya, jadi waktu itu saya kontrol ke internal. Kalau malam itu saya dirujuk internal, istilahnya internal merujuk ke spesialis mata. Kalau saya memanfaatkan layanan itu malam itu juga, ya statusnya saya sebagai pasien umum karena tidak bisa memanfaatkan 2 layanan kecuali besok. Nah, tapi ya mata begitu organ penting, ada pecah pembuluh darah di mata karena hipertensi, ngapain harus nunggu besok? Jangan sampai berakibat fatal kan? Jadi saya ya lumayan biayanya sampai 400-an malam itu untuk ke dokter mata dengan obat. Tapi begitu kontrol berikutnya, ya sudah bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi seperti itu, Dek. Jadi begitu tingginya biaya layanan kesehatan. Kalau enggak, ya spesialis saja udah berapa? Sekarang 250 mungkin ya biaya jasa dokter, belum obatnya. Ya, jadi dalam artian kalau kita bisa bukannya nak bayar ya, ingat ya, kita sudah bayar premi. Ya. Nah, jadi 2 peraturan ini bisa kalian akses, bisa kalian baca, tapi tentunya yaitu kalau dibilang kan pengalaman itu guru yang paling berharga, yang paling akan kamu ingat karena kamu sudah menjalani dulu begini nggak boleh 2 layanan ya. Pernah juga mata mungkin saya kayaknya alergi atau bagaimana, besoknya 2 harinya saya datang karena jadi mata merah,
tidak bisa. Ternyata ya paling cepat untuk kontrol berikutnya itu 8 hari. Tapi saya bilang gini terus, Mbak, ini masalahnya saya cuma ingin menanyakan ke dokter, saya baca di obat ini ada kemungkinan saya alergi. Masalahnya saya teruskan nggak obat ini atau stop, cuma mau menanyakan itu. Akhirnya ya ada kebijakan, saya diperbolehkan baru 2 hari karena ya termasuk emergensi kan. Masa mata organ penting mau ya istilahnya tunggu 8 hari merahnya. Saya pastikan saya harus pakai obat ini atau dulu stop. Dan benar ternyata alergi. Nah, itu pengalaman saya, Dek ya. Kemudian, nah kita juga perlu ingat, Dek, karena misalnya pasien alergi obat atau apa, ingat tulis di statusnya. Karena saya ingat saya alergi waktu saya kecil ya 2 tahun untuk masih di dokter. Jadi saya alergi penisilin. Jadi saya harus ingat kalau saya berobat saya harus menyampaikan itu karena risikonya kan di saya. Nah, tentang mata ini pernah saya ingat ini alergi. Suatu saat dalam kontrol-kontrol, terus saya diresepkan obat itu lagi. Saya bilang ke dokter, maaf dok, sepertinya dulu ini alergi. Dokternya mungkin dulu nggak nyatet atau bagaimana. Udah, terus tetap saya diresepkan itu. Dan ya saya coba pakai betul. Mata saya merah lagi, jadi kontrol berikutnya saya sampaikan. Jadi ya tolong kalau misalnya pasien sudah bilang dia alergi terhadap sesuatu, bahan atau obat, tolong percaya. Ya, dalam artian siapa yang ada mau membahayakan dirinya sendiri. Ya, kecuali mau bunuh diri beda lagi, ya. Jadi seperti itu. Jadi ya 2 undang-undang dan peraturan ini bisa silahkan dibaca. Saya cuma ingin menyampaikan sedikit penekanan-penekanan di sini. Untuk jaminan sosial nasional, jadi istilahnya SDSN, jadi jaminan sosial apa itu? Jadi perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat, jadi agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jadi kebutuhan dasar kesehatan dasar enggak? Dasar, ya. Makanya BPJS itu seperti yang saya sudah sampaikan di awal, ingat kalau bilang BPJS itu ada 2 sampai saat ini. BPJS kesehatan, karena orang yang umum kalau bilang BPJS yang dimaksud itu sebenarnya BPJS kesehatan. Padahal satu lagi ada BPJS ketenagakerjaan, ya. Nah, kalau dikatakan sistem jaminan sosial nasional, yaitu tentunya tata cara penyelenggaraan program, ya. Jadi oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Tadi yang saya tanya, kalau BPJS kesehatan, siapa yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan? Bisa sudah sampaikan siapa? Askes, ya Dek ya. Nah, bedanya Askes dulu dengan Askes yang sekarang, kalau dulu dia mengelola hanya kesehatan pegawai negeri, masih ada kemungkinan untung dalam pengelolaan itu. Tapi sekarang karena sosial sifatnya, Askes itu sudah non-profit lagi, ya. Jadi kalaupun ada keuntungan itu dikembalikan untuk kepentingan peserta, begitu konsep non-profit. Jadi tidak ada untung dalam sosial. Nah, kita lihat nanti siapa yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jaminan-jaminan. Nah, di sini satu lagi ada kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja ya, termasuk kecelakaan dari kalian dari rumah ke kantor atau ke kampus atau pulang. Untuk korti di awal kuliah kalian ada disampaikan enggak? Saya kurang tahu kalau sekarang mahasiswa kedokteran gigi masih dilindungi oleh asuransi kecelakaan enggak? Saya lihat ada mahasiswa koas 2 kayaknya yang pas praktikum di KGM itu pernah kecelakaan sama temannya, yang sekarang ini ada yang masih pakai tongkat saya lihat.
kalian tercover asuransi kesehatan enggak deh? Sorry, kesehatan. Asuransi kecelakaan enggak? Mahasiswa? Enggak tahu? Belum tahu ya? Korti bisa menanyakan hal ini. Sehingga, nah itu yang saya bilang tadi, asimetri informasi. Suatu saat kalau kamu ya kena masalah, kecelakaan, hubungan dalam perjalanan ke kampus atau tugas, baksos dan sebagainya masih sehubungan dengan kegiatan kampus, ya kalian bisa memanfaatkan itu ya. Tapi kalau yang saya bilang asimetri informasi, kalau kalian nggak tahu gimana kalian mau memanfaatkan, betul nggak? Bisa ditanyakan ya, masih nggak terlindungi oleh asuransi kecelakaan untuk mahasiswa, itu bisa ditanyakan ya. Nah, kalau tadi kita lihat ada yang konsep managed care tadi. Nah, ini SDSN intinya mirip dengan managed care tadi. Jadi di sini prinsipnya gotong royong. Tadi kita sudah bicarakan. Di mana letak gotong royongnya? Yang itu tadi subsidi silang. Yang mampu bantu yang nggak mampu. Dalam artian yang mampu kira masuk kelas 1. Kalau nggak mampu mungkin kelas 2 atau kelas 3. Resikonya kalau kelas 3 saat rawat inap kan nggak bisa upgrade layanan ya. Karena logikanya kan saat membayar kewajiban premi ngaku tidak mampu, tapi saat menggunakan layanan kok bisa upgrade. Itu makanya kenapa kalau kelas 3 itu tidak boleh istilahnya naik kelas saat mendapatkan layanan rawat inap untuk naik kelas. Jadi syaratnya begitu. Silakan masuk di kelas 3, tapi ada batasan juga. Ya, kemudian yang dalam gotong royong ini juga yang apa tadi? Yang sehat, bantu yang sakit, ya karena premi yang dikumpulkan itu kan untuk membantu yang membutuhkan pelayanan. Ya nirlaba tadi yang saya sampaikan ya, BPJS Kesehatan sekarang, Askes, ya non-profit, sudah tidak ada keuntungan lagi karena ini sosial ya. Kemudian keterbukaan, sudah jelas, hati-hati, akuntabilitas, jadi dana yang dikelola bisa dipertanggungjawabkan. Nah, portabilitas, portable, jadi dalam artian ya bisa berpindah ya, awalnya kalian misalnya ikut di sini ya bisa dimanfaatkan di seluruh Indonesia, tinggal ganti atau pindah Askes seperti itu. Ini yang tadi karena dia sosial yang jelas bersifat wajib ya, amanat juga bahwa bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya. Ya, semua pengelolaan dana intinya untuk kepentingan peserta. Itu prinsip dari sistem jaminan sosial nasional. Nah, ini tadi yang saya tanyakan. Siapa yang ditunjuk penyelenggara? Askes penyelenggara untuk apa tadi? BPJS Kesehatan. Ya, Jamsostek sebagai penyelenggara BPJS Ketenaga Kerjaan. Ya. Nah, kalau Taspen tabungan asuransi ya, kalau dulu pegawai negeri sipil, kalau sekarang ASN. Nah, Asabri, lihat abrinya. Nah, ini asuransi khusus untuk ini yang khusus ya, ini pegawai negeri, ini ya Angkatan Bersenjata Indonesia. Ya tentunya mereka yang tergolong di sini aja, kalau pegawai swasta ya nggak bisa ikut di Taspen ya, seperti itu. Jadi khusus kalau pegawai negeri dia bisa ada di sini, tapi sebagai pekerja penerima upah, waktu saya udah habis deh ya, dia juga bisa masuk di sini di Jamsostek. Jadi ini jenis program jaminan sosial. Jadi ada ini ya, berapa? Ada 5. Kita bisa pisahkan di sini. Kalau dulu Jamsostek mengelola jaminan untuk pegawai swasta
Jadi ini manfaat yang dijamin, termasuk kesehatan, tapi di kesehatan kecil. Jadi Jam Sostek dulu membebaskan kalau pesertanya sudah punya jaminan kesehatan. Nah, kalau sekarang di era JKN ini, jadi ini dipisahkan. Jaminan kesehatan ini khusus sudah dikelola oleh penyelenggaranya siapa tadi? BPJS Kesehatan itu Askes, ya. Sementara jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, kematian 4 ini dikelola yang ditunjuk BPJS Ketenagakerjaan siapa tadi, Dek? Jam Sostek mengelola 4 ini. Ya. Jadi secara umum yang perlu kamu tahu BPJS ada 2, kesehatan, Askes, jaminan kesehatan. Ketenagakerjaan, Jam Sostek menjamin 4. Jelas ya? Nah, kalau di jaminan kesehatan yang peraturan presiden ini, jadi jaminan kesehatan tentunya berupa suatu jaminan untuk melindungi atau perlindungan kesehatan untuk mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan, ya. Jadi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Nah, ini dilihat yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Yang membayar iuran ya kelas 1 sampai kelas 3. Ingat kelas 3 ada 2, ada yang memang mampu bayar kelas 3, sama satu lagi yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Ya, jadi itu nanti ada istilahnya PBI. Nah ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan, ini badan hukum yang sudah dibentuk untuk program jaminan kesehatan. Ya, tadi siapa? Askes, ya. Jadi di sini juga ada, nah ini yang saya bilang, istilahnya PBI. Jadi fakir miskin yang tidak mampu, preminya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya mungkin orang tua kalian, termasuk saya juga karena bekerja, saya termasuk pekerja penerima upah. Tapi kalau kita praktik mandiri atau pengusaha itu berusaha dengan risiko sendiri, jadi bukan penerima upah, ya. Nah, di sini ada juga istilah pemberi kerja, jadi orang perseorangan atau pengusaha, badan hukum lainnya. Nah, ini yang mempekerjakan atau istilahnya punya pegawai ya, kalau kalian orang tuanya pengusaha, punya pegawai, jadi membayar gaji atau upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dalam BPJS Kesehatan itu wajib sebenarnya. Jadi ada kontribusi untuk membayarkan sebagian jaminan ini, preminya. Jadi iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI tadi sudah saya sampaikan itu dibayarkan oleh pemerintah yang memang fakir miskin, ya. Jadi dia pasti masuk di golongan kelas 3 kalau di BPJS Kesehatan. Nah, kemudian iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah. Nah, ini lihat ya. Tadi saya katakan ada pekerja bukan penerima upah. Jadi yang pengusaha itu, ya. Jadi istilahnya dia enggak dibayarkan, dia yang berusaha, justru dia yang menggaji karyawan. Nah, kalau di sini tinggal sedikit. Jadi iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah itu dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja. Ya, contohnya misalnya saya sebagai pekerja yang penerima upah. Jadi institusi yang membayarkan, misalnya kalau pembayaran premi ini berdasarkan persentase gaji pokok, misalnya ya ketentuannya berapa, 5%, 6%. Jadi kita sebagai pekerja dipotong 2%-nya. Jadi institusi pemberi kerja itu lebih banyak
kontribusinya untuk membayarkan. Jadi seperti itu. Ya, ini ya kita bicara tentang kesehatan aja dulu. Tapi kalau tentang ketenaga kerjaan itu yang saya bilang tadi, kita dua ikut, misalnya saya di kampus kan sudah ya, jadi saya potong gaji dan ada subsidi dari kampus untuk membayarkan premi BPJS ketenaga kerjaan saya dan BPJS kesehatan saya. Nah, untuk di saya praktek sendiri, jadi saya kan bukan penerima upah, ya. Saya bisa ikut sebagai peserta mandiri. Jadi ini ya saya baru tahu juga waktu saya mau cetak kartu peserta. Jadi kalau kita ikut dua kepesertaan di ketenaga kerjaan, nanti manfaatnya itu juga dua. Jadi paling tidak kalau kita ikut mandiri, ya paling tidak disarankan ikutin yang kecelakaan kerja dengan kematian. Ya, kalau kematian itu nanti santunannya 40 juta. Nah, kalau kita ikut dua, artinya manfaatnya dua. Nanti yang sebagai peserta mandiri juga dapat itu kayaknya preminya untuk dua manfaat itu 16.000 per bulan. Dengan menginfokan pendapatan kita ya 1 jutaan. Nah, jadi kan dua dapat manfaatnya kalau kita ikut dua. Tapi kalau BPJS kesehatan hanya satu. Ya, itu ada sudah diatur juga bahwa suami istri kalau bekerja jadi kedua-duanya istilahnya dipotong juga. Ya. Dan saya juga baru tahu loh, kan rugi kok sama-sama dua dipotong. Ternyata kalau kita sebagai pekerja penerima upah itu preminya lebih rendah karena kita untuk satu keluarga. Bayangkan kalau kelas 1 untuk mandiri itu preminya kayaknya masih 150.000 per kepala per bulan, ya termasuk mahal juga kan ya. Sudah lewat, kamu pasti sudah capek. Saya habis ini pasti lagi. Bagaimana sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami yang saya sampaikan? Halo, pada masih mengikuti? Ini ya, kalau kita kendala ya, makasih responnya. Kendala untuk online ya, terbatas apa namanya pada layar yang bisa kita lihat aja. Ya tentunya ya mudah-mudahan dengan selesainya ruang kuliah yang sedang disiapkan, mungkin semester 2 kita sudah bisa melakukan perkuliahan tatap muka ya. Baik Dek, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya bisa akhiri ya. Sebentar. Korti sampai sekarang sudah berapa ininya, Dek? Untuk sampai sekarang sudah hadir semua dokter perkuliahannya. Oke, saya stop screen dulu. Oke. Jadi bisa saya catat untuk kuliah hari ini hadir semua ya, Dek ya. Oke. Ada pertanyaan? Karena tidak ada, bisa diterima pemaparan dari saya? Bisa? Ya, nanti dibaca-baca lagi. Tentunya dengan pengalaman juga ya. Coba manfaatkan kacamatanya dulu deh. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Selamat istirahat. Untuk jadwal berikutnya, mungkin nanti saya koordinasikan lagi dengan Korti. Jadi ya. Selamat siang, selamat istirahat. Izin live ya. Selamat siang dokter, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak. Makasih dokter. Terima kasih dokter. Sampai ketemu.